Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, kemarin kita kedatangan tamu yang mulia yaitu Paus Fransiskus. Di balik kedatangan tamu yang mulia tersebut, teramat banyak tabir kepalsuan yang ditampilkan oleh sekelompok umat Islam. Terutama mereka yang kerap kali menjual slogan-slogan toleransi yang diserahkan kepada masyarakat, tapi nyatanya hanya untuk mendulang anggaran. Kita bisa melihat teramat banyak kebencian ya yang ada dan telah mendarah daging dalam umat Islam kepada umat Kristiani, baik itu Katolik maupun Protestan. Itu adalah suatu fakta. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam kultur pondok pesantren, baik di bawah naungan Nahdlatul Ulama, diajarkan suatu tafsir yaitu namanya tafsir Jalalain. Dan tafsir tersebut ketika mengartikan Ghairil Maghdubi Waladhdallin dalam Al-Fatihah diartikan bahwa yang dimurkai oleh Allah dan yang disesatkan oleh Allah adalah mereka orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga apa? Kebencian terhadap, mohon maaf, umat Kristiani dan juga umat Yahudi telah mendarah daging dalam diri umat Islam. Begitu teman-teman semua. Oleh karena itu, mari kita bahas terkait kedatangan Paus Fransiskus dan juga terkait toleransi adalah tabir kepalsuan. Mari kita bahas. Nah, teman-teman semua, setelah beberapa hari saya tidak update, terutama sudah 9 hari ini, dan mohon maaf jika saya tidak mengupdate perihal perkembangan Al-Zaitun, baik terkait perkapalan yang telah dibangun oleh Syekh Panji Gumilang, karena apa? Saya lebih fokus membahas terhadap gagasan daripada Syekh Panji Gumilang. Adapun yang lain, biarkan teman-teman kita yang berjuang. Termasuk teman-teman media yang senantiasa menyuarakan kemajuan daripada Al-Zaitun. Nah, ini melanjutkan daripada episode sebelumnya terkait ajaran ilahi. Bahwa ajaran ilahiyah yang digaungkan oleh Syekh Panji Gumilang adalah suatu ajaran yang dibutuhkan oleh umat di Indonesia saat ini. Terkhususnya umat Islam. Karena ajaran ilahi tidak membedakan engkau beragama apa, tapi yang penting engkau masih percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam ajaran ilahi, kita tidak melihat hal-hal yang khusus. Atau bisa kita artikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan cara ibadah. Tapi kita mengambil garis besar bahwa jika engkau beragama, jika engkau masih bertuhan, lalu engkau percaya pada hari akhir, dan engkau buktikan dengan amal soleh, maka engkau saudara kami. Nah, itulah ajaran ilahi yang senantiasa digaungkan oleh Syekh Panji Gumilang. Terutama dalam konsep toleransi. Sudah saya katakan di beberapa video, bahwa jika engkau umat agama lain, ya, yang non-Islam, jika engkau mau merasa dihargai, dirajakan di tempat mayoritas, maka datanglah ke Al-Zaitun. Maka di sana kalian gak akan merasakan bahwa kalian itu minoritas, gak akan. Bahkan jika kalian datang ke Al-Zaitun, akan disediakan karpet merah. Kan begitu. Bahkan kalian bisa memasuki masjid dan juga bisa menyampaikan sambutan, argumentasi, lain sebagainya dalam masjid tersebut. Tidak harus sebagaimana Paus Fransiskus yang menyampaikan pandangan toleransinya tidak di dalam masjid, tapi di halaman luar masjid dan dibuatkan suatu tenda. Ini kan kurang lebih bagi saya juga suatu penghinaan kepada Paus Fransiskus. Kan begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, berkaitan dengan Paus Fransiskus, di awal kedatangannya sudah ada penolakan dari sekelompok umat Islam yang radikal, yang rasis. Dianggap kedatangan Paus ini sebagai agenda kristenisasi. Ya. Dan juga diagendakan oleh mereka sekelompok umat Islam yang radikal itu sebagai hal-hal yang akan menghancurkan akidah. Padahal mereka tidak sadar umat Islam senantiasa melakukan islamisasi bahkan melalui media nasional. Azan setiap maghrib ditayangkan di seluruh media nasional, yang dimana itu juga didengarkan oleh umat non-muslim. Bukankah itu islamisasi?
Lalu, azan-azan yang didengarkan melalui speaker-speaker masjid yang tidak hanya menjangkau telinga umat Islam, tapi juga menjangkau umat agama lain. Bukankah itu juga salah satu upaya dari islamisasi? Kan begitu. Sehingga kita harus bijak dalam memahami hal ini. Nah, kedatangan Paus Fransiskus ini membawa dampak besar di Indonesia. Sehingga apa? Yang dahulu menolak terkait salam lintas agama, Pak Niam kemarin mengiyakan bahwa tidak masalah mengganti azan dengan running text di media nasional. Kan begitu. Loh, kenapa seorang MUI, yaitu terutama Pak Niam ini, Asrorun Niam, dosen saya waktu dahulu, kok bisa berubah seperti itu statementnya? Padahal ketika ijtima ulama, dia mengatakan salam lintas agama dilarang, haram. Tapi ketika kedatangan Paus Fransiskus, lalu dia merubah statement dan dia mengiyakan bahwa azan bisa diubah melalui running text. Agar apa? Acara misa Natal tetap terlaksana. Jujur, saya tidak mempermasalahkan misa Natalnya, tidak. Saya mempermasalahkan adalah statement, pendirian, prinsip yang dimiliki oleh siapa? Asrorun Niam. Ya, begitu loh. Nah, kemudian juga teramat banyak, mohon maaf saya katakan, tokoh-tokoh daripada, dalam tanda kutip, Nahdlatul Ulama yang memframing ketika kedatangan Paus Fransiskus yang diterima di pelataran luar masjid, dibuatkan suatu tenda, diframingkan bahwa oh inilah toleransi dan sebagainya. Nah, inilah ya bagi saya sering sekali menjual slogan-slogan toleransi, tapi ketika ada sekelompok Islam sendiri yang melakukan dan memanifestasikan toleransi lebih dari mereka pahami, dicaci maki, bahkan dikatakan sebagai penistaan agama. Itu siapa? Al-Zaitun. Dikatakan sebagai penistaan agama. Padahal apa? Mereka hanya menjalankan toleransi, mengamalkan toleransi yang melebihi daripada sekelompok Nahdlatul Ulama. Kan begitu. Kan kita tahu perjalanan kasus Syekh Panji Gumilang itu dalam salah satunya adalah siapa? Tokoh-tokoh NU. Ya, tokoh-tokoh NU kok di dalamnya itu. Asrorun Niam itu walaupun di MUI juga tokoh NU. Khalil Nafis walaupun dia itu MUI juga tokoh NU. Gitu saja. Ihsan Abdullah juga walaupun dia MUI tapi dia tokoh NU. Gitu. Sehingga apa? Yang berhak menyuarakan toleransi adalah golongan mereka. Ketika ada golongan lain menyuarakan toleransi, bahkan melebihi toleransi mereka, maka dikatakan sebagai suatu penyesatan akidah. Subhanallah. Nah, kembali lagi terkait akidah. Kalau kita berbicara akidah dan kita memahami ajaran ilahi, tidak mungkin akidah kita akan tertukar. Tidak mungkin. Karena apa? Iman kita tidak sebatas di mulut, tapi dalam hati, terhujam di dalam hati kita. Jika mereka akidahnya hanya sebatas suatu bualan, suatu ucapan, ya imannya kan hanya sebatas ucapan. Tapi tidak dalam hati mereka, tidak dalam perbuatan mereka. Justru ajaran ilahi yang digaungkan oleh Syekh Panji Gumilang mengajarkan pemahaman akidah, konsep akidah yang terhujam dalam benak hati umat Islam. Kan begitu. Selanjutnya, jika kita melihat kedatangan Paus Fransiskus yang tidak diterima di dalam Masjid Istiqlal, ya nggak diterima itu. Dan juga tidak diterima di dalam halaman dalam masjid, nggak diterima. Tapi di halaman luar masjid yang dibuatkan suatu tenda, ini menandakan suatu, mohon maaf bagi saya, diskriminasi kepada Paus Fransiskus. Karena apa? Barack Obama ketika datang ke Indonesia diterima, bahkan masuk ke dalam masjid. Ya, ada buktinya. Barack Obama datang ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid. Tidak masalah. Tapi berbeda halnya dengan Paus Fransiskus. Kenapa? Karena Paus Fransiskus selain dianggap sebagai tokoh, dia juga dianggap sebagai bapak keagamaan. Sehingga apa? Kedatangan Paus jika masuk ke dalam masjid dikatakan sebagai upaya penyesatan akidah dan juga kristenisasi. Ini akan berbanding terbalik jika Paus Fransiskus mau datang ke Al-Zaitun. Dia akan disambut dengan karpet merah, diterima dalam Masjid Rahmatan lil Alamin. Kan begitu. Hanya saja dari cara menerima
pada Masjid Istiqlal, kedatangan Paus Fransiskus, lantas Paus Fransiskus telah memberikan tanggapan, oh bahwa di Indonesia ini toleransi. Mohon maaf, Paus, Anda tidak melihat fakta sebenarnya di Indonesia, bahwa di Indonesia banyak sekali umat beragama itu saling membenci, bahkan antar umat agama Islam pun saling membenci, sehingga toleransi di Indonesia hanyalah bualan belaka dan juga tabir kepalsuan. Begitu, Paus. Kemudian juga teman-teman semua, kedatangan Paus Fransiskus ini memberikan tamparan keras kepada pemuka-pemuka agama Islam. Kenapa? Karena Paus Fransiskus datang dengan kesederhanaan. Ya, bukan dengan mewah-mewahan. Beda halnya dengan pemuka agama Islam, bahkan para Bani Alawi itu datang pakai Jeep Rubicon, lalu pakai Alphard, kan begitu. Padahal ketika mereka berdakwah, oh sudahlah, harta nggak dibawa mati, mending sedekahin ke kita. Ya Allah. Nah itulah teman-teman semua. Nah kemudian juga, dari kedatangan Paus Fransiskus ini, bisa kita simpulkan bahwa toleransi yang selama ini digaungkan, toleransi yang selama ini ditampilkan di Indonesia, kurang lebih hanyalah suatu tabir kepalsuan menyembunyikan kebencian kepada umat agama lain. Begitu. Kenapa? Karena dalam Islam sendiri pun, mohon maaf, Nasrani, Yahudi dicaci maki, bahkan dianggap sebagai orang yang sesat, orang yang dimurkai Allah. Dalam menyikapi hal ini, yang telah saya paparkan adalah apa? Kita menggaungkan ajaran ilahi. Agar apa? Tidak ada lagi yang menyatakan kedatangan tokoh agama lain sebagai penyesatan akidah, sebagai upaya-upaya kristenisasi. Kalau kita memahami agama kita dengan baik, kita nggak akan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita gaungkan ajaran ilahi, bukan ajaran jahili. Kan begitu. Ajaran ilahi yang merangkul semua umat agama, yang tidak melihat engkau Tuhanmu siapa, dan engkau mau berbuat baik, maka engkau saudaraku. Itulah ajaran ilahi. Dan inilah ajaran yang harusnya digaungkan. Kan begitu. Dan seharusnya yang menjadi ujung tombak toleransi adalah Al-Zaitun. Gitu. Karena di Al-Zaitun sudah dipraktekkan, tidak hanya sebatas bualan belaka, tidak hanya sebatas jual-jual slogan, tapi dipraktekkan langsung di dalam Masjid Rahmatan lil Alamin. Subhanallah. Demikian dari saya terkait kedatangan Paus Fransiskus. Terus saksikan celoteh Bung Udin jika teman-teman ingin memahami atau menelaah gagasan Syekh Panji Gumilang. Insya Allah saya akan membahas terus gagasan Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu, marilah kita menjadi seseorang yang senantiasa menggaungkan gagasan Syekh Panji Gumilang. Sekian dari saya. Wallah muwafiq illa aqwamit thariq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka!